Terpikat senyummu yang memabukkanku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilan Zalila dari Sarjana Terapan Gizi dan Diet Etika akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila mengenai Undang-Undang 1945 dengan subbahasan 1. Menjelaskan arti dan makna alinea-alinea pembukaan UUD 1945. 2. Menjelaskan dinamika UUD 1945. 3. Menjelaskan amandemen UUD 1945. Nah, ini makna yang terkandung dari setiap alinea, yaitu pada alinea pertama terkandung bebas dari penjajahan, alinea kedua bermakna perjuangan pergerakan, alinea ketiga motivasi spiritual, dan alinea keempat mengenai fungsi dan tujuan negara. Nah, ini timeline perubahan UUD 1945, yaitu masa awal kemerdekaan, yaitu dimulai pada tahun 1945 hingga 1949, UUDS pada tahun 1950 hingga 1959, masa Orde Lama pada tahun 1959 hingga tahun 1965, lalu masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998, dan masa reformasi dari tahun 1990 hingga sekarang. Pertama, dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 masih sangat sederhana karena dibuat dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 49 hari oleh BPUPKI pada 29 Mei sampai 16 Juli 1945 dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Setelah disahkan PPKI, lembaga negara yang dapat dibentuk hanyalah Presiden dan Wapres. Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya, sejak tanggal 27 Desember 1945, berdasarkan hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, Indonesia berubah menjadi negara bagian Indonesia Serikat, yaitu negara konfederasi Belanda di bawah pimpinan baru Belanda. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dengan konstitusi RIS, kemudian memecah-becah di wilayah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Periode 1950-1959, UUD 1950. Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, maka semakin kuatlah perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang dianggap sebagai bentukan Belanda. Dan semakin kuat pula tuntutan untuk kembali kepada bentuk yang unitaristis. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara KRIS sepenuhnya kembali menjadi negara RI dengan UUDS sebagai konstitusinya. Masa Orde Lama Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dimulai sejak adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa ini yang disebut masa Orde Lama. Dalam masa ini dikenal sebagai periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Masa Orde Baru pada hakikatnya, UUD 1945 pada masa ini digunakan untuk membantu mensukseskan pembangunan nasional yang menjadi tekad dari pemerintahan Orde Baru. Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru adalah memperbaiki penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Masa reformasi. Pada masa ini sering terjadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintah. Tercatat pada masa ini terdapat 4 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Yang paling terasa pada pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini, terutama pada masa Presiden Megawati, adalah terjadi perubahan-perubahan pada batang tubuh UUD 1945 atau yang akrab kita dengar dengan istilah amandemen. Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Nah, ini adalah tahapan amandemen Undang-Undang Dasar
1945. Dan ini tujuan amandemen 1945. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.